Sekarang kita mulai di faraidul wudu. Baik, bisa di ini ya, Mas Labib atau Mas Zaki bukunya. Baik, fi faraidil wudu. Oke. Ini dari kiri ya, bukan dari kanan. Kemarin saya bacanya dari kanan, salah soalnya. Ini dari kiri. Baik. Eh, Seperti kita ketahui bahwasannya sebelum orang itu melakukan sebuah ibadah, alangkah baiknya jika dia membersihkan dirinya, entah itu dari hadas asgor atau hadas akbar. Sedangkan wudhu ini adalah pendahuluan untuk bersihkan diri dari hadas asgor. Nah, pada fasal ini kita akan membahas tentang apa saja yang diwajibkan di dalam wudhu. Nah, di sini fardun sama ruknun itu sama ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu farad, kalimat farad sama rukun itu sama. Bedanya di mana? Bedanya nanti di haji. Nah, di haji itu nanti ada bedanya antara fardun sama wajib. Nah, fardun sama wajib itu beda di haji nanti. Karena yang wajib, kalau wajib ditinggalkan di haji itu harus bayar dia. Sedangkan kalau rukun atau fard di haji kalau ditinggalkan maka batal hajinya. Itu nanti kita bahas insya Allah. Untuk sekarang kita bahas wudhu dulu. Baik, wudhu secara bahasa atau secara logotan itu artinya ghuslul yad atau membasuh tangan atau mencuci tangan. Maksudnya apa? Di dalam sebuah hadis di Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaghsilu atau yatawaddau qabla al-akli. Bahwasanya Rasul itu berwudu sebelum makan. Maksudnya wudu di sini apa? Maksudnya di sini lugatannya secara lugawinya yaitu mencuci tangan. Bukan berarti wudu yang wudu sebelum sholat ya, tetapi mencuci tangan beliau. Nah, itu wudu secara lugatan. Sekarang secara istilahan atau secara istilah ulama fikih atau lebih tepatnya kalimatnya adalah syar'an, yaitu ghuslu a'dha'i makhsusatin biniyah. Jadi mencuci atau membasuh anggota-anggota badan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wudhu dengan niat. Nah, itu secara syar'annya atau secara istilahnya. Baik, yang pertama, jadi ada 6 rukun atau wajib dilaksanakan ketika dalam kita berwudhu. Yang pertama an-niyah. An-niyah itu apa? An-niyah itu niat. Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Jadi secara logotannya itu dia itu atau secara istilahannya itu dia berniat untuk melakukan sesuatu. Nah, muqtarinan bil fi'li ketika melakukan sesuatu itu, melakukan pekerjaan itu dia berniat di situ. Nah, itu artinya muqtarinan bil fi'li. Jadi niat itu harus ketika kita mengerjakan fi'ilnya itu atau pekerjaan itu. Atau sebelum juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita mengerjakan sebuah pekerjaan atau sebuah ibadah, kemudian niatnya setelah kita sudah masuk sebuah ibadah itu. Nah, itu nggak apa namanya batal ibadahnya karena dia tidak melaksanakan salah satu rukunnya yaitu atau salah satu kewajibannya yaitu niat. Sebagaimana dalam hadis juga di dalam hadis Rasulullah SAW beliau berkata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dikaitkan dengan niat. Nah, dan niat juga itu membedakan antara adah wal ibadah, antara adat dan ibadah. Bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwasannya dia itu mengerjakan sebuah adat atau mengerjakan sebuah ibadah, maka dilihat dari niatnya. Contohnya
ketika hari Jumat. Biasanya di pondok saya hari Jumat adalah hari liburnya. Nah, sebelum sholat Jumat biasanya kawan-kawan santri-santri pasti main bola, main basket dan lain-lain. Nah, ketika mau sholat Jumat, dia pasti akan mandi sebelum sholat Jumat. Nah, atau nggak mandi juga biasanya juga ada. Nah, ketika orang dia mandi ini, apakah dia ini mandi untuk menyegarkan badannya agar tidak bau, atau dia mandi untuk melaksanakan sunnah dari hari Jumat? Nah, maka kalau dia tidak niat untuk sunnah melakukan ghusl sunnah Jumat, itu dia tidak mendapatkan pahala apapun karena dia tidak niat. Nah, itu jadi niat di sini adalah perbedaan yang sangat fatal atau membedakan antara niat antara ibadah dan adat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ghuslul wajhi. Nah, ghuslul wajhi ini maksudnya mencuci muka. Maksudnya apa? Bukan membasuh. Nah, jadi bedanya antara membasuh sama mencuci itu, kalau membasuh ya udah dia airnya diceplasin aja ke mukanya. Nah, itu enggak. Itu tidak sah wudunya. Harus dicuci, maksudnya harus dipegang-pegang lah mukanya itu. Nah, ghuslul wajhi. Wajah itu dari mana sampai mana? Dari mana syar sampai dari awal pertumbuhan rambutnya di atas itu, di atas jidatnya, sampai di bawah dagunya, di bawah dagunya sebelum tenggorokannya, sebelum bola tenggorokannya. Itu secara tulan. Nah, secara arbon atau secara luasnya itu dari syahmatul udhun atau dari di telinga kita kan ada kayak letter U gitu. Nah, di situ sampai ke seberangnya. Itu secara luasnya. Jadi secara tulannya itu dari di atas jidat sampai di bawah dagu sebelum tenggorokan. Kemudian secara ardonnya atau luasnya dari syahmatul udhun atau telinga pojok kanan sampai pojok kiri. Baik. Kemudian ghuslul wajhi itu minimal sekali. 2 kali nggak apa-apa. 4 kali jika dia mengetahui bahwasannya itu adalah rokem keempat atau nomor yang keempat, maka makruh nau'un minal israf, atau dia itu seperti mubazir air begitu. Jadi keempat nggak boleh. Jadi 1 wajib, 2, 3 sunnah, 4 makruh. Kalau dia mengetahui bahwasannya itu adalah yang keempat kalinya. Oke, itu ghuslul wajhi. Sekarang yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Baik, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi mencuci tangan dari mana? Dari kafnya. Kaf itu tangannya beserta asobinya atau beserta jari-jarinya sampai mirfaq. Mirfaq itu pergelangan tangan yang di atas. Paham ya? Pergelangan tangan yang di atas. Nah, jadi tidak sampai pergelangan di atas mirfaqnya itu, maka tidak sah wudunya. Lalu bagaimana dengan mereka yang kepotong tangannya? Oke. Kalau misalnya dia kepotong tangannya itu tangan yang di kafnya aja, jadi yang jari-jari dan tangannya itu hanya kepotong di daerah situ aja, nggak sampai pergelangan atas itu, maka dia wajib mencuci yang albaki atau yang masih ada, karena di situ yang terpotong hanya kafnya aja atau tangannya aja. Akan tetapi yang dari tangan sampai ke pergelangan ke atasnya itu
masih ada, maka di situ wajib untuk dibasuh. Baik, kemudian kemudian kalau misalnya semuanya kepotong nih sampai pergelangan tangan atasnya, maka dia tidak perlu untuk mencuci tangannya. Karena ada kaidah dalam mazhab Syafi'i yaitu idza akhadhal wahibu ma wahab faqad asqata ma wajab. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil pemberiannya itu, maka sudah dijatuhkan untuknya apa yang diwajibkan baginya. Baik. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yaitu mashu syai'in minar ra'si. Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i itu hanya sebagian saja yang dibasuh apa namanya sya'arnya rambutnya. Jadi membasuh sebagian rambut. Sebagian itu maksudnya berapa? Ya pokoknya kena air aja. Rambut kita kena air aja. Nah, itu udah apa namanya udah masuk ras. Lalu kalau kita botak berarti gimana dong? Ya ininya apa namanya di apa tempat tumbuhnya rambut itu sudah mashun namanya. Jadi sekedar apa namanya membasuh, kita sudah melaksanakan rukun yang keempat. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, beda dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Baik, kemudian yang kelima yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Oke. Jadi yang kelima itu mencuci kakinya sampai mata kakinya. Nah, Ka'bain itu maksudnya mata kaki. Lalu bagaimana dengan kalau misalnya kakinya kepotong? Nah, sama kayak tadi kita itu. Kalau misalnya kepotong semuanya sampai mata kakinya, maka ya sudah tidak wajib baginya untuk apa namanya untuk mencuci kakinya. Akan tetapi sunnah baginya untuk mencuci sebagian yang apa namanya yang al-baqinya itu yang sisa dari kakinya itu yang di bawah mata kakinya. Dan yang terakhir as-sadis at-tartib. Nah, tertib maksudnya apa tertib di sini? Dari awal sampai kelima, rukun pertama sampai kelima itu secara tertib, nggak boleh rukun pertama dulu baru rukun ketiga, rukun keempat, terus kedua terakhir nggak boleh, harus secara tertib. Satu dulu, niat dulu, baru ghuslul wajhi, baru ghuslul yadaini, baru masrasi, kemudian ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Baik, sampai sini paham ya? Ini kewajiban yang harus dilaksanakan ketika berwudu. Jika tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Nah, lalu bagaimana dengan yang selain itu seperti membasuh madmado istinsyak, habis itu siwak sebelum wudu, habis itu telinga, itu apa hukumnya? Itu hukumnya adalah sunnah. Barang siapa yang mengerjakan, maka dia dapat pahala. Barang siapa yang tidak mengerjakan, maka tidak dapat apa-apa. Baik. Kemudian kita ke fase selanjutnya, yaitu finniyati wat tertib. Nah, di sini kita akan membahas tentang niat. Maksud dari niat atau takrif atau ya maksud dari niat itu apa dan tertib itu apa maksudnya. Sebagaimana saya sudah menjelaskan tadi, bahwasanya niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, melakukan sesuatu dengan bertujuan melakukan sesuatu. Nah, niat itu jadi kita bertujuan untuk melakukan sesuatu. Jadi kapan niat itu dilaksanakan atau dilafadzkan? Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, pas ketika kita ingin mengerjakan sesuatu. Jangan sampai setelah kita mengerjakannya. Atau sebelumnya juga nggak apa-apa. Nah, kemudian niat itu tidak harus dilafadzkan. Niat itu bisa di dalam hati. Yang harus niat itu bisa di dalam hati tanpa dilafadzkan. Kalau kita lafadzkan, maka itu sunnah. Hukumnya sunnah. Karena ketika kita melafadzkan, maka di situ takidu
ma fil qalbi. Jadi kita mentakkidkan atau ya mentakkidkan apa yang ada di isi apa yang ada di hati kita, isi hati kita. Nah, itu lafadznya oke. Wa mahalluha al-qalb. Tempatnya itu qalb. Tempat apa? Tempat niatnya. Jadi nggak harus dilafadzkan, cukup di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun, dan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, niat ketika wudu itu kapan? Ketika ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika kita mencuci muka kita, di situ kita niat. Lalu bagaimana jika kita niat sebelum madmadah dan istinsyak, atau ya sebelum madmadah dan istinsyak itu kan kita membasuh tangan kanan kiri juga, habis itu madmadah istinsyak baru mulai ke wajah. Nah, kalau kita mulai niatnya ketika di sunnah yang pertama itu, maka kita dapat sunnah plus kita dapat wajibnya. Tapi kalau kita niatnya itu mulai dari ghuslul wajhi, sedangkan kita sudah madmadah dan istinsyak dan yang lain-lain sebelumnya itu, maka pahala sunnahnya kita tidak dapat, karena niatnya itu kita mulai di rukun pertamanya, rukun wudhu pertamanya, tidak dimulai dari sunnahnya. Baik, kemudian wat tertib. Tertib tadi sudah dijelaskan, alla yuqaddama udwun ala udwin. Jangan sampai ada anggota badan yang dibasuh atau dicuci sebelum yang lainnya. Maksudnya jangan sampai kita membasuh, misalnya nih yang keempat, masfuroksi. Jangan sampai kita membasuh sebagian dari kepala kita atau rambut kita sebelum sebelum ghuslul wajhi. Jangan sampai kita membasuh rambut kita atau sebagian dari raus kita, kemudian kita belum mencuci muka kita. Nah, itu nggak boleh. Harus sesuai tertibnya. Baik, selanjutnya faslun fi ahkamil ma. Baik. Di dalam ahkamul ma, di sini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalam air. Maksudnya apa? Maksudnya kapan kapan air itu dikatakan sedikit dan kapan air itu dikatakan banyak. Nah, maka di sini dikatakan al-ma'u qalilun wa katsirun. Jadi air itu dibagi menjadi dua. Ada yang banyak, ada yang dikit. Ada yang dikit, ada yang banyak. Qalil itu dikit, katsir itu banyak. Nah, fal qalilu, maka yang dikit itu apa? Nadunal kullatain, di bawah 191 liter. Kullatain itu 191 liter. Sedangkan yang banyak itu kullatani fa'aksar, di atas 191 liter. Ini air ya. Nah, maka kalau misalnya kalau misalnya ada sebuah najasah yang masuk ke dalam, atau kotoran masuk ke dalam air yang dikit ini, yang di bawah 161 liter, maka hukum air ini najis atau mutanajis bahasa fikihnya itu. Nah, walaupun belum launnya atau warnanya itu belum berubah, atau baunya itu belum ada, dan yang lain, maka tetap dia mutanajis karena dia ma'un qalil. Sedangkan ma'un katsir, kalau maknya itu banyak, maka walaupun ada kayak bangkai hewan masuk ke dalam air ini dan belum berubah sifat-sifatnya, seperti baunya belum berubah, warnanya belum berubah, rasanya juga belum berubah, maka dia tetap ma'un thahir atau ma'un mutlaq. Ma'un thahirun li ghairihi. Nah, jadi tetap thahir, tidak apa-apa walaupun ada bangkai di dalamnya. Baik, di sini dijelaskan al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasa fihi wa in lam yataghayyar. Nah, jadi air yang sedikit itu menjadi najis walau ketika ada sebuah kotoran atau najasah yang masuk ke dalamnya,
walaupun belum ganti sifat-sifatnya, yaitu ta'muhu, launuhu, warihuhu. Ta'muhu itu rasanya, launnya itu warnanya, rihnya itu baunya. Nah, walaupun belum ganti tiga sifat itu, belum ada yang tergantikan atau belum masih biasa-biasa aja warna airnya atau bau airnya, maka dia tetap najis airnya itu karena dia ma'un qalil, dia di bawah 191 liter. Sedangkan wal ma'ul katsir la yatanajjasu idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan ma atau air yang banyak yang di atas 191 liter, maka dia tidak najis walaupun ada bangkai di dalam air itu. Dengan syarat apa? 3, yaitu tidak ganti sifat yang pertamanya itu ta'amnya atau rasanya, yang kedua launnya atau warnanya, yang terakhir rih, yaitu baunya. Baik, kemudian ini tentang ahkamul ma ya. Sekarang kita melanjutkan ke mujibatil ghusli. Baik. Yaitu apa? Yaitu apa hal-hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang membuat kita wajib untuk mandi. Nah, ini maksudnya dari mujibatu al-ghusli. Hal-hal yang membuat kita wajib untuk mandi. Ada 6 hal yang membuat kita wajib mandi. Mandi ghusl ya, mandi ghusl. Nah, yang pertama itu ilajul hasyafah fil farji. Ketika berhubungan biologis suami istri. Entah itu haram, entah itu halal. Kalau halal berarti sesama istri, kalau haram berarti selain istrinya. Nah, maka di sini dia harus harus mandi junub walaupun belum keluar maninya. Ya, selama dia sudah masuk zakarnya itu atau alat kelaminnya si cowok ini sudah masuk ke dalam alat kelaminnya si cewek, walaupun hanya sedikit, maka tetap wajib baginya untuk mandi, walaupun dia belum mengeluarkan maninya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khurujul mani, ketika maninya keluar. Maninya keluar itu banyak, bisa dengan mimpi basah, bisa dengan istimna. Istimna itu mengeluarkan maninya dengan tangannya. Itu bahasa fikihnya, istimna. Nah, kemudian dengan berhubungan biologis bersama istrinya, nah, selama keluar maninya ini atau ya 3 itu, maka wajib baginya untuk mandi. Kemudian yang ketiga, al-haid. Ketika seorang cewek itu selesai dari haidnya, entah itu haid itu kan ada yang paling sebentar itu 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari. Setelah 15 hari itu bukan haid namanya, tapi istihadhah dan wajib baginya untuk sholat dan yang lain-lain. Nah, kebanyakan cewek itu 6 sampai 7 hari. Nah, ketika dia sudah selesai haidnya sesuai dengan adatnya dia berapa hari, maka dia harus ghuslul haid. Ghuslun minal haid. Nah, jadi dia harus mandi. Yang keempat itu an-nifas. An-nifas itu darah yang keluar dari alat kelamin si cewek setelah wiladah atau setelah melahirkan. Mudahnya atau berapa lama sih nifas itu ada? Itu lahdzah. Paling sebentar itu hanya sebentar. Waktunya hanya sebentar. Nah, jadi ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu melahirkan, itu misalnya beliau melahirkan maghrib, isya itu beliau sudah ghusl, sudah mandi dari nifasnya itu. Nah, akan tetapi paling lama berapa hari? Paling lama itu 60 hari. Kebanyakan cewek berapa hari nifasnya itu?
sekitar 40 hari. Itu nifas ya. Kemudian al-wiladah. Al-wiladah itu ketika seorang cewek melahirkan. Nah, melahirkan bayi, keluar bayinya, nah maka di situ dia harus mandi. Beda ya nifas nih. Nifas itu darah. Kalau wiladah ini ketika bayinya keluar, maka dia wajib mandi. Kenapa dia wajib mandi ketika wiladah itu, ketika melahirkan? Karena seorang bayi yang keluar itu, dia itu seperti ma'un mutajammi, ma'un maniyun mutajammi'un. Jadi air mani yang terkumpul. Nah, maka ketika seorang itu mengeluarkan maninya, dia harus mandi. Begitu juga dengan si cewek ini yang melahirkan. Yang terakhir al-mautu. Nah, ketika seorang meninggal harus wajib untuk dimandikan. Nah, maka di sini ada 6 hal-hal yang wajib seseorang itu dimandikan atau mandi ketika melakukan 6 hal ini. Baik. Kemudian selanjutnya faslun fi furudil gusli. Jadi di sini kita akan membahas tentang kewajiban di dalam gusel atau dalam mandi atau rukun-rukun di dalam mandi. Yaitu cuma 2. Furudul gusli ithnani. Yang pertama niat, an-niyat. Sudah kita bahas tadi. Yang kedua ta'mimul badan bil ma'. Seluruh badannya harus terkena air tanpa terkecuali. Baik. Kalau misalnya ada orang yang lari, kemudian dia lompat ke laut dengan niat untuk mandi, apakah sah mandinya ini? Sah, karena air sudah dia sudah dikelilingi oleh air. Satu badannya itu dikelilingi oleh air. Maka di sini boleh sudah dianggap mandi. Baik, selanjutnya fi syara'itil wudu. Syarat-syarat sahnya seseorang itu bisa berwudu. Nah, kalau tadi faraid ya, furud. Kalau tadi furud, yang sekarang syarat sah seseorang itu bisa wudu. Yang ada 10 hal yang membuat seseorang itu sah wudunya. Nah, syarat itu kan ma la yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Nah, itu yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Baik, 10 hal yang membuat atau syarat sah wudu. 10 hal. Yang pertama al-Islam. Pastinya dia harus Islam, harus Muslim, karena seorang itu tidak dibebankan syariat kecuali dia itu Muslim. Seorang kafir tidak mungkin atau murtad tidak mungkin untuk tidak sah baginya untuk wudu. Yang kedua at-tamyiz. At-tamyiz itu dia bisa membedakan antara hak dan batil. Nah, ini biasanya kalau di dalam di dalam fikih ada yang namanya sinut tamyiz. Sinut tamyiz itu untuk yang masih kecil, anak kecil. Biasanya dia itu umurnya 7 tahun. Nah, ketika umur 7 tahun atau 10 tahun dan dia bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, dia disunahkan untuk diajarkan sholat dan yang lain-lain. Nah, selama dia belum balik. Kemudian yang ketiga an-naqa anil haid dan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Untuk cewek pastinya. Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyrah. Nah, jangan sampai ada hal yang tidak menjadikan air itu masuk ke dalam anggota badannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada orang patah tangan. Orang patah tangan kemudian dia memakai kayak kayu dan perban-perban itu. Nah, perban-perban ini kan menghalangi air untuk masuk ke dalam anggota badannya, ke tangannya. Maka di sini nggak boleh.
harus benar-benar ada, harus tangannya benar-benar terkena air, tato juga dan yang lain. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Jangan sampai di badannya itu, anggota badannya itu yang membuat airnya itu ganti. Maksudnya apa sih? Saya kira sama ya antara yang ketiga ketiga sama yang keempat. Wala yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Jangan sampai ada yang menjadikan air itu terganti atau airnya itu menjadi najis di badannya itu. Karena air itu kan membuat membuat anggota badannya itu menjadi tohir. Jangan sampai ada sebuah najis. Contohnya seperti apa? Ya tato itu. Tato itu kan kalau kena air kan biasanya dia nggak masuk sampai ke dalam tangannya itu. Dia terhambat oleh tatonya itu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi. Dia harus mengetahui bahwasannya wudhu itu fard atau wajib untuk melaksanakan sholat atau megang mushaf, membaca Quran dan lain-lain. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Jangan sampai dia jangan sampai dia menjadikan yang fard itu sunnah. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mengetahui bahwasanya di dalam wudhu itu wajib untuk mencuci muka. Jangan sampai dia bilang atau seorang ini mengatakan bahwasanya mencuci muka itu sunnah. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia harus mengetahui mana yang fard, mana yang sunnah. Kalau dia mengatakan bahwasannya semuanya itu wajib, walaupun madmadah dan istinsyak, itu nggak apa-apa. Beda dengan orang yang mengatakan semuanya sunnah. Nah, itu nggak boleh. Karena ada yang wajib yang harus dilaksanakan. Jadi nggak boleh semuanya dia yakini bahwasanya semuanya itu sunnah. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya semuanya itu wajib, walaupun seperti madmadah wal istinsyak, dia tetap boleh, tetap sah wudunya. Kemudian wal ma'ut tahur, airnya itu harus tahir. Ma'ul mutlak ada 7 ya, ma'ul mutlak, ma'ul sama, ma'ul matar, ma'ul thalj, ma'ul bard, kemudian ma'ul al-aini, ma'ul bi'ri, sama ma'ul bahri. Nah, itu air laut, air mata air, kemudian air yang keluar dari ketika kita menggali, kemudian air hujan, air salju, kemudian apalagi ada 6 itu. Wadukhulul waktu, harus ketika masuk waktunya. Ini syarat bagi mereka yang punya uzur atau yang punya alasan. Contohnya seperti apa? Orang yang alat kelaminnya itu tidak bisa mengeluarkan kencing. Contoh, ketika dia tidak bisa mengeluarkan kencing, otomatis kencingnya itu akan diambil dari mana? Dari perutnya pastinya kan. Nanti di situ ada selang, terus dipasang oleh dokter, maka air kencingnya akan dikeluarkan dari situ. Maka orang ini tetap harus sholat dan wudhunya itu kapan? Ketika masuk waktunya, waktu sholat. Ketika waktu sholat belum masuk, dia tidak boleh wudhu. Dan bagi dia satu wudhu untuk satu sholat wajib, sholat fard. Sedangkan kalau dia mau sholat fard lagi, maka dia harus wudhu lagi, tapi di waktu yang akan datang. Itu khusus untuk ashabul adzar atau orang-orang yang punya alasan, atau orang-orang yang punya sakit. Terus yang terakhir, syarat sah yang terakhir yaitu al-muwalah lidaimil hadas. Nah, untuk orang-orang yang
kayak tadi itu daimul hadas kan seperti yang saya katakan tadi itu yang tidak alat kelaminnya itu bermasalah sehingga air kencingnya atau kotoran BAB-nya harus dikeluarkan lewat selang. Maka di sini dia harus wudhu setiap waktu. Tidak boleh dan wudhunya itu satu wudhu untuk satu sholat wajib. Sedangkan sholat sunnahnya dia boleh melaksanakan satu wudhu untuk banyak sholat sunnah. Tapi untuk sholat fard dia harus setiap sholat harus wudhu. Setiap sholat fard harus wudhu. Baik, untuk hari ini sampai sini aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita ya hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mic-nya ini kan. Ya, maaf. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fauzan telah memberikan sebagian ilmunya kepada kita pada sesi sore hari ini. Terima kasih juga kepada para nahdien, pada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pengajian sore hari ini. Dan pengajian akan dilanjutkan esok hari untuk pengajian kitab hadis Arba'in Haqqaniyah. Mungkin saya pamit undur diri. Oh iya, untuk mengingatkan, sebelum menjelang berbuka ada kultum yang live di Instagram PCNU Turki. Setiap hari menjelang berbuka selama bulan Ramadan. Stay tune. Mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.